pelapor ini namanya siapa, background keluarganya seperti apa, dan saya untuk menyebut namanya aja udah jijik ya. Inisialnya Bu? Inisialnya Arka. Kabur ya saya. ada rencana untuk membuat cerai nggak Bu? Karena sampai saat ini belum ada etikat baik dari pihak pelapor. Biar saya selesaikan dulu satu persatu masalahnya, ya supaya apa yang jadi saya perjuangkan itu ada hak bersama saya sebagai istrinya. Jadi bukan berarti saya harus menceraikan sekarang atau saya menggugat cerai sekarang. Nanti saya tidak punya hak lagi sebagai istri untuk memperoleh hak saya. Jadi oleh karena itu saya tidak dulu untuk menggugat cerai, tetapi saya menuntut agar polisi juga di sini berlaku adil dan segera memproses apa yang menjadi laporan saya. Bahkan sudah ada laporan dari Letkrim bahwa tanda tangan itu sudah jelas-jelas palsu. Saya berani yakin bahwa perempuan itu yang mau masuk. Berarti bukan suami ya? 12 tahun saya hidup sama suami saya, kan saya tahu gerakan garis-garis tanda tangan suami saya. Dan ini perempuan ini yang jelas-jelas mengukir tanda tangan saya. Bun, statusnya kan udah tersangka keduanya punya di Polres Jaksel. Iya, kenapa nggak mau didatangi? Kenapa harus menghindar? Kalau kita salah, kan nggak ada kesalahan dia yang tidak bisa diperbaiki. Tapi seharusnya dia gentleman, seharusnya juga dia satria, seharusnya si pelapor itu juga berani bertanggung jawab. Ya silakan serahkan diri kepada polisi. Ya. Bu, nominal aset yang di Bandung itu berapa, Bu? Nanti biar pengacara saya mungkin ada mau tambahan lagi. Ya boleh. Tambahan dari Nenly gimana, Bu? Ya, ini ada tambahan. Ketika SPKT itu berjalan, statement dari mereka bahwa tidak ada perselingkuhan. Ternyata ada bukti kan. LP kita diterima. Hari ini statement Ibu Jenny luar biasa. Kenapa? Ibu Jenny susah untuk mau muncul di publik karena dia beritikat baik agar suaminya datang menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Namun karena tidak ada itikat baik, ya kita melalui pengadilan, melalui proses hukum. Di sini saya minta kepada sebagai Ibu Negara, Ibu Jokowi, tolong dong, saat ini maraknya pelakor-pelakor, semena-mena pelakor-pelakor. Kenapa perempuan pelakor terlalu berani membuat persoalan mengalahkan istri sah? Kita minta peran aktif dari istri Pak Jokowi untuk sebagai ibu negara. Karena ini moral anak bangsa, ini moral perempuan yang ada di Indonesia ini. Sehingga karena dibiarkan, karena banyak pelakor-pelakor semena-mena gitu, dan seenaknya saja melukai hati istri sah. Minta kepada ibu negara untuk bersikap tentang pelakor-pelakor yang tidak punya malu dan tidak punya harga diri, Supaya tidak banyak lagi korban-korban. supaya tidak ada lagi korban-korban lain. Ayo dong ibu negara selaku perempuan, prihatin dong dengan perempuan yang kena zolim oleh pelakor-pelakor. Kadang-kadang suami ibu baik, jadi terjeratnya orang baik itu selalu terjerat dengan persoalan seperti ini. Kalau dia bandit atau orang jahat, dia nggak pernah terjerumus. Itu mungkin dalam penilaian kita. Baik. Oke. Ada panggilan lagi untuk kasus ini? Sudah sampai tahap mana proses hukumnya? Kalau untuk di Polres Jakarta Selatan, itu kan udah 2 kali panggilan. Kalau tidak, kita minta juga agar dia dijemput paksa untuk keterangan. Nah, kalau untuk di sini SPKT di sini kita menunggu relas untuk panggilan atas laporan perselingkuhan yang dia bangga diumbar-umbar, kan dia yang foto. Lihat, saya pernah lihat kan foto itu seolah-olah dia jebak suaminya Ibu Jenny, dia foto sedang tidur, dia foto langsung kayaknya selfie, dan sedang di tempat tidur itu dia juga yang foto. Jadi ini perempuan memang nakal ini, terindikasi ya, terindikasi. Mungkin ada tujuan untuk blackmail kali, kalau tujuannya kemauan yang tidak dipenuhi. Bisa jadi kemungkinan ya Bu. Ya, Dugaan. kemungkinan tujuannya memang jelas-jelas ke harta, karena ada terjadi yang penandatanganan palsu untuk sebuah aset kan harta. Ya mungkin kalau harta itu nggak diberikan, mungkin akan disebar juga.
blackmail suami saya. Iya, mudah-mudahan suami Bu Jenny cepat sadar. Ayo mengucap cepat sadar dari mimpi buruk yang sedang Sebenarnya dikejar. malu lah buat keluarga, buat anak-anak ya, apalagi kita udah punya cucu. Sebenarnya malu masalah ini sampai ke permukaan, tetapi ya sangat-sangat terpaksa karena udah lebih dari 2 tahun dan akhirnya terungkap juga masalah ini. Saya udah cukup paham. Bun terakhir Bun, kalau ini kalau dia suami Bunda kembali mau dimaafkan nggak Bunda? Kalau dia pasti mau rujuk. Masya Allah aja memaafkan, Luar masa kita biasa. manusia nggak memaafkan? Pasti. Dan semua itu pasti ada jalan, ada kebaikan ya. Mudah-mudahan harapan saya semuanya akan menjadi baik dan si pelakor itu menjadi sadar, jangan juga menimbulkan korban-korban pada laki-laki yang lain. Ya kita harus sama-sama memaafkan. Bun, terakhir Bun, dari perusahaan suami gimana Bun melihat pemberitaan ini sendiri dan sudah datang ke perusahaan belum? Kan saya tidak ada komunikasi, Mencoba datang ke kantor? nggak ada sama sekali. Kalau nggak kan saya nggak nunggu sampai 2 tahun begini. Kalau dia ada itikat baik, masalahnya sudah ketahuan sama istri sahnya, seharusnya datang. Maunya apa? Mau istri 1, mau istri 2, istri 3, silakan. Karena dalam agama kita juga dibenarkan, bukan dosa. Tapi dijalankannya dengan benar. Luar Nggak biasa. usah sampai selingkuh-selingkuh begini, bahkan mengakibatkan sampai ke ranah hukum, itu nggak boleh gitu loh. Nanti ditanya mau istri 2, apa istri 3, 10 juga saya kasih. Tapi masalahnya saya bisa terima atau enggak. Kalau saya nggak bisa terima, saya yang mundur demi kebahagiaannya. Kalau memang saya bisa terima, silahkan jalan sama-sama, kan begitu. Oke, ini mungkin bisa lebih dalam dikit tentang sosok pelakor ini, namanya siapa, background keluarganya seperti apa, dan Saya untuk menyebut namanya aja udah jijik ya. Inisialnya Bun? Inisialnya Alia Karenina. Dan dulu dia karyawati suami saya di Bank BRI. Jadi karyawati. Tapi memang sudah kenal lama dengan karyawan. Ya pada saat suami saya menjabat di BRI. Bun, ini maaf sebelumnya ini kan sudah ini pernikahan Bunda yang keempat ya, kalau tidak salah. Dari rangkaian perjalanan hidup Bunda yang keempat ini, apa yang bisa ditelaah dan dipelajari sebagai pijakan ke depannya? Kita sebagai manusia hidup tidak boleh menyesalkan atau melupakan sejarah daripada perjalanan hidup kita. Karena pengalaman dalam perjalanan hidup itu adalah pembelajaran buat kita untuk ke depan lebih baik. Kalau mungkin saya sebagai perempuan atau sebagai istri yang kurang beruntung, tidak sama seperti istri yang lain, saya harus mengalami kesekian kali di dalam rumah tangga, itu kan ada reasonnya. Dan itu Allah punya maksud untuk itu semuanya. Jadi saya bersyukur, saya dapat pengalaman seperti ini luar biasa, Masya Allah. Ini yang membuat saya juga untuk lebih dekat lagi sama Allah, dan saya percaya cinta saya kepada Allah tidak mungkin ada yang lain. Terima kasih Bunda. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.